Ayo anak-anak Miss Eliana, sekarang kita lanjutkan ya pelajaran terakhir kita bahasa Indonesia. Ayo kita membaca dongeng ya. Coba kita dengarkan sama-sama, disimak di buku temanya halaman 11. Ayo didengarkan ya, Miss akan membacanya. Setelah Miss baca, nanti kalian baca ya di rumah ya, agar lebih lancar membaca. Oke? Nah, coba disimak. Nah, dongeng yang akan kita baca judulnya adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Nah, pengarangnya adalah Aesop. Oke? Nah, dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus. Di hari yang sangat panas, ya, tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Nah, kita lanjutkan halaman 12. Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, ya, si pohon berkata ya, manusia yang sudah menerima kebaikan daripada pohon, mereka berteduh, si pengembara ya, mereka berteduh dari panas matahari, duduk di bawah pohon yang rindang. Dia tidak tahu berterima kasih, malah dia menghina pohon itu. Ya, itu adalah contoh manusia yang tidak tahu berterima kasih. Ayo kita bercerita lagi ya. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu ya. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Jadi, antara makhluk satu dengan makhluk hidup yang lain saling berhubungan ya, saling menguntungkan ya, saling membutuhkan. Nah, tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Ya, tumbuhan bermanfaat. Bermanfaat enggak? Kita berteduh dari panas matahari. Ya, kemudian kita mendapat oksigen untuk bernapas. Kemudian kita juga jadikan sebagai sumber makanan kita sehari-hari. Nah, yang kita makan itu sehari-hari apa? Nasi. Nasi itu berasal dari tumbuhan. Kamu makan buah mangga. Nah, itu dari tumbuh-tumbuhan. Kamu makan wortel. Nah, itu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ya, tumbuhan itu sangat berguna bagi manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Ya, kita makan. Makanan kita sehari-hari juga ya bersumber dari hewan. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Ayo coba kita amati ya percakapan ini ya. Setelah membaca dongeng, pengembara
dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, coba kita simak ya percakapan antara Benny dengan ayah Benny. Benny berkata kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Nah, anak-anak, ya kita harus selalu bersyukur ya. Nah, orang yang tahu bersyukur adalah orang yang bisa mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Benny bertanya lagi, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, kita tidak boleh jadi orang yang sombong ya anak-anak. Orang yang sombong tidak disukai oleh siapapun ya. Orang sombong itu tidak punya teman. Oke? Nah, Benny berkata lagi, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah menjawab, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia ya. Kalau kepada manusia kita langsung mengucapkan terima kasih Kak, terima kasih Bu, terima kasih Bang. Tetapi dengan hewan dan tumbuhan bukan seperti itu ya. Hewan dan tumbuhan tidak bisa berbicara. Oke, nah caranya gimana? Nah, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat ya, kita rawat tumbuhan itu. Itu cara kita berterima kasih. Kita rawat ya tumbuhan dengan baik. Jangan kita nampak ada bunga di taman, kita cabutin ya. Kita cabut pohonnya, kita petik bunganya. Lalu kita buang ya. Itu namanya kamu tidak bersyukur ya. Bunga-bunga itu memberikan keindahan pada mata kita ya. Kita menikmati keindahannya. Kenapa kita harus memetiknya? Itu namanya kita tidak bersyukur, kita tidak mengucapkan terima kasih. Jadi cara berterima kasih kita kepada bunga-bunga yang ada di taman adalah kita rawat dengan baik. Nah, tumbuhan diberi air ya. Cara merawatnya kita beri air supaya tidak layu, tidak mati. Kemudian dipupuk ya, dipupuk supaya subur dan sinar matahari yang cukup ya. Kita tanam itu di dekat ada sinar mataharinya supaya tumbuhan tumbuh dengan subur. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan ya, seperti yang Miss jelaskan barusan. Nah, Benny berkata lagi, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan ya. Kita tidak menyiksa hewan. Ya. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, sekarang tugas kamu di halaman 15. Ayo jawab pertanyaan ya. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Ayo, tadi kalian sudah mendengarkan dongeng. Kalian sudah mendengarkan percakapan antara Benny dengan ayahnya. Untuk apa ya kata terima kasih diucapkan? Untuk apa? Untuk
mengungkapkan rasa syukur ya. Terima kasih itu diucapkan untuk mengungkapkan rasa syukur. Oke, nomor 2, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Apa yang kamu rasakan ketika kita mengucapkan terima kasih? Nah, nanti kalian jawab sendiri ya. Ayo, gimana rasanya jika kamu mendapatkan kebaikan dari orang lain, kemudian kamu mengucapkan terima kasih, bagaimana perasaanmu? Oke, kamu jawab sendiri nanti. Kemudian yang nomor 3, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Nah, pengalamanmu, ini pengalaman kamu sendiri ya. Nah, contohnya gimana? Nah, kita berterima kasih kepada Tuhan. Contohnya ini dari Miss ya. Nanti kalian tulis pengalaman kalian sendiri. Nah, dulu waktu kecil ya, Miss sering membantu mama di rumah ya. Itu tandanya Miss berterima kasih kepada mama yang sudah melahirkan Miss ya, sudah membesarkan Miss, sudah memberi makan Miss ya, sudah merawat Miss dengan baik. Jadi cara bersyukur, cara berterima kasih Miss kepada orang tua Miss membantu mama cuci piring, membantu mama menjaga adik, membantu mama menyapu lantai, dan lain sebagainya. Kemudian menuruti perintah orang tua ya, turuti apa kata papa dan mama ya. Menuruti nasihat papa dan mama. Itu adalah cara kita berterima kasih kepada orang tua kita atas kebaikan yang sudah kita terima ya dari orang tua kita. Nah, kalian tulis sendiri ya pengalaman kalian sendiri. 2 ya, 2 contoh pengalaman kamu. Oke, nah kamu kerjakan ya. Halaman 15. Kerjakan di buku latihan ya, nomor 1, 2, dan 3. Kerjakan, tulis jawabannya saja ya, soalnya tidak perlu. Jangan ditulis di buku ini ya, tidak boleh ya sayang. Nah, ini tidak boleh tulis di sini. Kerjakan di buku latihan dengan rapi. Tulis jawabannya saja 1, 2, dan 3. Oke, Miss tunggu. Kerjakan dengan baik, tulis yang rapi dengan pulpen. Oke? Good job. Bye-bye.